Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improv Per Leaking a Dog I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Di saat mereka lelah, Yuswan pun hendak memberi salamnya. Yan Yan pun juga nampak tertarik dengan salam ini. Hingga Lin Xin meminta Yan Yan untuk tidak berdiam diri melihatnya saja. Dan segera Lin Xin menarik wajah Yan Yan dan memintanya untuk ikut juga. Hingga double salam tempel pun terjadi. Dan hal ini disaksikan oleh seseorang dari balik tirai dengan perasaan jengkelnya. Dan ternyata orang yang berada di balik tirai adalah Liu Cheng yang menyamar jadi seorang pramugari. Liu Cheng mengaku sangat marah dan sangat jengkel. Dua jalang itu dari wajah dan tubuh, bagian mana yang lebih baik dari dirinya? Apakah latar belakang keluarga mereka sedikit lebih baik? Jika itu benar, lantas mengapa seperti ini? Liu Cheng pun meminta mereka untuk menunggu. Lin Xin adalah miliknya dan selalu akan menjadi miliknya. Wanita itu akan dirinya habisi semuanya. Di samping itu, di ruang restroom, pramugari lain yang sedang berkumpul mengatakan bahwa jalur penerbangan terkonfirmasi. Ketinggian terkonfirmasi. 10 menit lagi mereka akan tiba di ruang udara yang ditentukan, dan ternyata pramugari ini adalah para ninja yang menyamar dengan kode nama Wednesday, Thursday, Monday, dan Tuesday. Wednesday mengatakan bahwa target mereka adalah pria yang bernama Lin Xin. Thursday mengatakan bahwa mereka bisa bunuh salah satu pacarnya dulu untuk menakutinya. Monday pun menyebut bahwa pramugari yang bernama Liu Cheng bukanlah orang mereka. Monday pun bertanya apakah Liu Cheng akan mengganggu misi mereka. Tuesday pun meminta mereka untuk tenang, dirinya sudah teliti latar belakangnya. Monday pun mengerti ternyata pramugari yang ditugaskan di dapur sakit diare. Jadi diganti dengan Liu Cheng dan dia akan mengurus makanan sepanjang penerbangan. Monday pun kini meminta mereka untuk bertindak dengan sangat hati-hati dan jangan cari masalah. Mereka pun mengerti. Lalu saat keluar, Monday yang melihat Liu Cheng mengintip dari balik tirai pun merasa kesal dan seketika menegur Liu Cheng, serta bertanya apa yang Liu Cheng lakukan. Kembali ke dapur dan kerjakan tugas Liu Cheng. Namun bukannya menurut Liu Cheng, malah memberikan tatapan membunuhnya. Monday pun bertanya apakah Liu Cheng berani melotot pada dirinya. Monday pun meminta Liu Cheng untuk menjaga sikapnya atau dirinya buat Liu Cheng tidak pernah bisa turun dari pesawat ini lagi. Dirinya tidak punya waktu untuk mengurus Liu Cheng sekarang, lebih baik segera kembali ke dapur. Di saat Monday ingin mengancam Liu Cheng, nyatanya tamparan Liu Cheng lebih dulu melayang ke muka Monday. Dan pukulan ini membuat Monday terjatuh dan tidak sadarkan diri. Rekan-rekan Monday pun kini keluar dari restroom dan sangat kaget dengan pemandangan ini. Tuesday seketika bertanya apa yang terjadi. Apa yang Liu Cheng lakukan kepada kepala pramugari. Liu Cheng pun menyebut jalang ini bicara sampah pada dirinya. Jadi dirinya tampar. Tidak dirinya sangka dia selemah itu. Mereka yang mendengar ini pun sangat kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya. Apakah Liu Cheng menjatuhkan Monday hanya dengan satu tamparan? Orang Tiongkok semuanya memang bisa bela diri. Apa yang dikatakan berita di online ternyata benar. Bahkan pramugari biasa sekuat ini.
Pemimpin kedua-dua berulang kali memperingatkan misi ini harus sangat hati-hati. Melihat ini ternyata benar adanya. Dengan ini mereka tidak boleh bikin masalah dan sadarkan Monday lebih dulu. Setelahnya, kini Tuesday memberitahu Liu Cheng bahwa sekarang adalah waktunya melayani penumpang dengan kudapan. Dengan ini Liu Cheng harus segera ke dapur untuk bersiap. Liu Cheng pun mengerti. Lalu saat ini di dapur, Liu Cheng pun kini telah selesai menyiapkan kudapan dengan bentuk yang sangat menarik. Dalam pikiran Liu Cheng, kue-kue secantik ini siapa yang bisa menolaknya? Lalu dirinya akan taburkan bubuk tidur di atasnya tampak seperti gula bubuk. Begitu mereka tertidur, Lin Xin akan menjadi miliknya. Saat Lin Xin bangun, dia akan melihat dirinya dengan pakaian indah dan seksi. Tentu Lin Xin tidak akan bisa menolaknya. Dulu rencananya di Pila waktu itu gagal karena Luo Yasi membongkar penyamarannya. Kali ini dirinya bersembunyi di dapur sepanjang waktu. Kali ini pasti berhasil. Lalu kini Wednesday pun ke dapur dan bertanya apakah kudapannya sudah siap. Liu Cheng pun mengiyakan hal ini serta meminta mereka untuk membawa kudapan ini keluar dan layani penumpang. Lalu saat mereka membawanya, Thursday nampak ngiler melihat kudapan ini. Di Jepang, tiap hari hanya ada tahu dan miso. Kue-kue ini sangat lucu dan rasanya pasti luar biasa. Wednesday mengatakan bahwa kudapan ini sangat banyak. Bagaimana kalau mereka mencobanya dulu? Tidak akan ada yang sadar kalau cuma 2 kue yang hilang. Segera Wednesday mengajak Thursday untuk sembunyi di toilet dan makan. Lalu kini di restroom, Tuesday pun kini terus memanggil Monday untuk sadar. Hingga kini perlahan Monday membuka matanya. Monday pun seketika bertanya bagaimana dirinya bisa di sini. Tuesday pun nampak lega karena akhirnya Monday sadar. Dan segera Tuesday menggunakan alat komunikasinya karena ini adalah saatnya. Tuesday pun kini memberitahu markas bahwa pesawat telah tiba di lokasi yang ditentukan. Sementara itu Yusuan yang memandang keluar jendela pun mengatakan bahwa ini sangat indah. Lautan awan di ketinggian ini sungguh pemandangan yang terindah. Yan Yan yang melihat ini pun meminta Lin Shen untuk melihatnya juga. Lin Shen meminta mereka menunggu sebentar, dirinya sedang sibuk mengurus gunung-gunungnya. Namun di saat itu Monday dan Tuesday keluar dengan senjatanya serta meminta mereka untuk tidak bergerak. Monday mengatakan bahwa pesawat ini sudah mereka bajak. Sekarang di bawah kendali mereka. Yan Yan seketika bertanya siapa mereka. Tuesday pun memberitahu Lin Xin bahwa klan Demon Shadow Style Ninja menyapa Lin Xin. Lin Xin pun bertanya siapa itu, dirinya tidak pernah mendengarnya. Lalu kini Tuesday mengarahkan alat komunikasinya ke arah Lin Xin. Dan dari alat komunikasi, seseorang memanggil Lin Xin dan mengatakan bahwa Lin Xin pasti penasaran siapa dirinya. Dirinya pemimpin generasi ke-22 Demon Shadow Style, Takashi Kagehito. Takashi Kagehito pun bertanya apakah Lin Xin tahu kejahatan apa yang sudah Lin Xin lakukan. Lin Xin pun meminta Takashi Kagehito mencukupkan ocehan yang tidak berguna itu. Suara dalam yang dipaksakan itu terlalu menjijikan. Telinganya ingin muntah mendengarnya. Lin Xin meminta Takashi Kagehito untuk langsung ke intinya. Tuesday dan Monday pun nampak marah dengan sikap Lin Xin. Begitu juga dengan Takashi Kagehito yang nampak menahan kesalnya. Monday yang memegang sebuah remote kendali pun mengatakan bahwa sepertinya Lin Xin belum paham situasi gentingnya sekarang. Mereka sudah memasang bom di kedua sayap pesawat ini. Begitu tombol ditekan, pesawat ini akan jadi peti mati Lin Xin. Dan di pesawat ini, selain parasut di punggung mereka, semua parasut yang lain sudah mereka hancurkan. Tuesday pun kini meminta Lin Xin untuk tidak menangis dulu. Mereka masih mau beri Lin Xin kesempatan hidup. 500 miliar yuan untuk membeli nyawanya. Takashi Kagehito menambahkan bahwa dua wanitanya masing-masing 250 miliar yuan. Dan Lin Xin hanya punya waktu 10 menit. Dalam pikiran Takashi Kagehito, bahkan setelah mereka dapat uang, Lin Xin akan tetap mati. Lin Xin pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa ancamannya cukup serius. Namun dirinya akan tanya lebih dulu apakah hanya mereka berdua yang membajak pesawat ini. Apakah mereka tidak takut jika dirinya merebut parasut mereka secara paksa?
Tuesday pun tertawa mendengarnya dan mengatakan bahwa seluruh pesawat ini penuh dengan orang mereka. Di saat Monday menjentikkan jarinya untuk memanggil rekan-rekannya, nyatanya tidak ada seorang pun yang datang. Tuesday pun seketika bertanya apa yang terjadi. Monday pun kini mencoba memanggil Wednesday dan Thursday yang tidak merespon. Dan nyatanya mereka berdua tertidur di toilet akibat memakan kudapan yang berisi obat bius. Dan Liu Cheng yang melihat pemandangan ini sangat marah karena rencana sempurnanya hancur total. Liu Cheng yang sangat marah menilai bahwa semua ini pasti gara-gara kepala pramugari itu. Hingga kini Liu Cheng berjalan keluar. Monday yang melihat Liu Cheng keluar bertanya apa yang Liu Cheng lakukan di sini. Dan di detik itu juga, Monday kembali menerima tamparan Liu Cheng untuk yang kedua kalinya hingga kembali jatuh tidak sadarkan diri. Di saat yang sama, Lin Xin pun nampak kaget karena ada Liu Cheng di sini dan bertanya mengapa Liu Cheng ada di sini. Liu Cheng pun nampak kebingungan untuk menjelaskan situasinya. Sedangkan Tuesday yang kesal pun mengatakan bahwa mereka dari Demon Shadow Style Ninja tidak takut mati. Tuesday seketika menelan sebuah pil yang membuat tubuhnya memiliki kekuatan beberapa kali lipat dan segera Tuesday maju menyerang Lin Xin. Hingga kini Tuesday menggunakan sebuah gerakan yang sangat cepat untuk membuat Lin Xin bingung. Yusuan dan Yan Yan yang melihat ini meminta Lin Xin untuk berhati-hati. Hingga saat Tuesday melepaskan serangannya, Lin Xin dengan santai menggeser kepalanya untuk menghindari serangan ini. Dan melepaskan pukulannya hingga Tuesday kalah dalam satu kali pukulan. Yusuan pun nampak lega dengan hal ini. Dan Yan Yan segera mengamankan pemicu ledakan dengan ini krisis stratasi. Namun tiba-tiba pesawat mengalami guncangan. Liu Cheng pun seketika bertanya apa yang terjadi. Saat mereka melihat keluar jendela, nyatanya mesinnya meledak. Yan Yan pun bertanya bagaimana ini mungkin, remote-nya sudah berada di tangannya. Di saat yang sama, sebuah pesawat besar melintas di atas mereka. Lalu dari alat komunikasi, Takashi Kagehito bertanya apakah Lin Xin sungguh mengira semuanya akan baik-baik saja hanya karena Lin Xin menyingkirkan ninja tidak berguna itu. Jika dirinya bertindak, dirinya selalu menyiapkan rencana cadangan. Lin Xin pun segera menanggapi Takahashi Kagehito dan bertanya dengan santai apakah Takahashi Kagehito yang meledakkan bom itu. Dirinya mengerti dengan ini dirinya akan tutup komunikasinya. Takahashi Kagehito pun sangat kesal dan menghancurkan alat komunikasinya karena Lin Xin sangat berani mengabaikan dirinya. Petugas pun kini mengatakan bahwa Lin Xin hanya sok kuat sebelum dia mati, tidak ada gunanya marah padanya. Takahashi Kagehito sudah memenangkan pertempuran ini. Lalu kini Takahashi Kagehito kembali mengambil alat komunikasi lain dan berjalan menuju jendela. Serta mengatakan kepada Lin Xin bahwa saat ini dirinya berada di titik pandang terbaik untuk menyaksikan langsung pesawat Lin Xin jatuh dan hancur. Dan secara tiba-tiba kini seseorang muncul menyerang dan ternyata itu adalah Tobi Saito. Namun serangan diam-diam ini nyatanya digagalkan oleh salah satu pengawal Takahashi Kagehito. Takahashi Kagehito pun tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Tobi Saito bersembunyi di sini. Dan Lin Xin pun nampak kaget mendengar Takahashi Kagehito menyebut nama Tobi Saito. Hingga kini Tobi Saito kembali maju dan berkelahi melawan penjaga Takahashi Kagehito. Lin Xin yang mendengar pertempuran ini hanya terdiam tanpa bicara apa-apa. Melihat Lin Xin nampak diam, Yusuan mengatakan bahwa pesawat mereka akan jatuh. Mereka harus keluar sekarang juga. Liu Cheng pun menyebut bahwa hanya ada 3 parasut yang masih utuh. Sisanya digunakan oleh gadis-gadis ini. Lin Xin mengatakan bahwa ini kebetulan mereka berjumlah 3 orang dan kenakan masing-masing 1. Liu Cheng bertanya bagaimana dengan Lin Xin. Yusuan seketika bertanya kepada Lin Xin bagaimana kalau mereka berdua berbagi. Lin Xin mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkannya. Dan seketika membuka pintu pesawat. Yan Yan yang mengerti situasinya segera mengaktifkan pengendali jarak jauh untuk mengaktifkan formasi drone. Dan membuka ruang kargo. Yan Yan menyebut bahwa ini adalah model terbaru drone kargo. Bisa membawa beban hingga 200 kg. Baterai tahan lama, jangkauan luas, tahan angin kencang, hujan, dan salju.
secara khusus dirancang untuk transportasi. Liu Cheng pun nampak kaget mengetahuinya. Di saat yang sama, Takahashi Kagehito juga kaget dan bertanya sejak kapan ada drone itu di pesawat. Yan Yan pun memberitahu Lin Xin bahwa dirinya sudah mengubahnya ke mode perintah suara, dan itu hanya merespon suara Lin Xin. Lin Xin pun mengucapkan terima kasih Yan Yan yang terbaik. Yan Yan pun mengatakan bahwa itu sudah seharusnya. Yusuan mengatakan meski dirinya percaya teknologi perusahaan Yan Yan, tapi ini masih lebih dari 10.000 meter di atas permukaan laut. Mengapa Lin Xin tidak memakai parasut untuk berjaga-jaga? Yan Yan dan dirinya bisa berbagi. Yan Yan pun meminta Yusuan untuk tidak khawatir. Dirinya sepenuhnya percaya pada kemampuan udara Lin Xin. Lalu kini Lin Xin memberi aba-aba untuk hitung mundur hingga mereka semua melompat bersama. Lin Xin pun kini telah mendarat di atas drone. Lin Xin meminta mereka menunggu sekitar 2 menit untuk membuka parasutnya pada saat berada di ketinggian sekitar 1.500 meter. Dan nikmatilah terjun bebas ini. Liu Cheng pun bertanya apakah Lin Xin tidak ikut bersama mereka. Lin Xin mengatakan bahwa dirinya akan menjatuhkan benda yang ada di atas itu. Lalu di saat yang sama, pasukan ninja kini keluar menggunakan jumpsuit untuk mengejar Lin Xin dan para wanitanya. Takahashi Kagehito pun bertanya apakah Lin Xin mau kabur. Sudah dirinya bilang dirinya punya beberapa rencana cadangan. Takahashi Kagehito pun meminta pasukan Tengu untuk tidak membiarkan satu pun lolos. Pasukan Tengu pun kini hanya melewati Lin Xin dan menargetkan para wanita. Melihat hal ini, Lin Xin segera meminta drone membagi menjadi 5 kelompok untuk melindungi Yusuan dan Yan Yan, serta beralih ke mode menghindar. Hingga kini drone yang meluncur berhasil menangkap Yan Yan dan Yusuan, serta menghalangi pasukan Tengu. Ketua pasukan Tengu meminta anggotanya untuk menghancurkan drone itu lebih dulu, serta salah satu wanita memiliki celah, hingga Liu Cheng dijadikan target. Liu Cheng pun bertanya-tanya mengapa Lin Xin tidak menyuruh drone untuk melindungi dirinya. Takahashi Kagehito pun mengatakan bahwa ternyata Lin Xin sama sekali tidak peduli pada wanita ini. Maka membunuhnya tidak ada gunanya hingga Takahashi Kagehito meminta pasukan Tengu untuk mengabaikannya. Pasukan Tengu pun mengerti. Di samping itu Tobi Saito telah bertarung sengit melawan pengawal Takahashi Kagehito. Hingga saat mereka berdua kembali bergerak, pertempuran ini dimenangkan oleh Tobi Saito. Namun di saat itu Takahashi Kagehito datang dan menjatuhkan Tobi Saito. Takahashi Kagehito mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terkejut mengetahui Tobi Saito masih hidup. Tapi yang tidak dirinya duga, Tobi Saito rela sejauh ini demi pria Tiongkok ini. Sayangnya, Tobi Saito jauh lebih lemah dari dirinya. Sejak Tobi Saito naik ke pesawat ini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Tobi Saito menekankan demi Lin Xin meski harus mengorbankan nyawa itu tidak apa-apa. Takahashi Kagehito pun mengerti, maka dengan ini pergilah ke neraka. Namun di saat itu tiba-tiba terjadi benturan yang sangat keras. Melihat hal ini, Takahashi Kagehito bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana bisa dia ke sini. Ini sangat mustahil. Dan ternyata itu adalah Lin Xin yang berhasil masuk ke pesawat ini. Lin Xin pun menyapa Takahashi Kagehito dengan sebutan manusia burung. Dirinya datang untuk mengantarkan Takahashi Kagehito langsung ke akhirat. Takahashi Kagehito pun tertawa dan menyebut Lin Xin masuk ke perangkap dirinya hanya demi wanita sekarat ini. Sementara kedua wanita Lin Xin sedang dikerubungi pasukan Tengunya. Mereka pasti sudah mati. Sedangkan Tobi Saito tidak menyangka Lin Xin datang menyelamatkan dirinya hingga tingkat kesukaan Tobi Saito bertambah 6%. Hingga nilai saat ini adalah 96%. Lalu Lin Xin pun menanggapi Takahashi Kagehito dan menyebutnya berisik. Ninja-ninja Takahashi Kagehito semuanya sampah, sangat tidak berguna. Pasukan Takahashi Kagehito bahkan tidak bisa menyentuh dirinya. Tapi Takahashi Kagehito seharusnya bisa menahan beberapa pukulan dari dirinya. Takahashi Kagehito pun menyebut Lin Xin sangat sombong dan seketika maju menyerang. Tobi Saito pun kaget melihat serangan ini dan menilai bahwa itu adalah Shadow Clone. Dengan bergerak pada kecepatan sangat tinggi dan terus berganti posisi, titik balik gerakannya meninggalkan bayangan di mata, menciptakan efek bayangan klon.
Ternyata kekuatannya sudah sedahsyat ini. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 sampai 3 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.